Perkenalkan, kita dari angkatan ketiga Desain Komunikasi Visual SMKN 1 Banyuwangi yang bernama Galaksi. Perkenalkan, nama saya Erlandi Dwingky. Saya Sela Yuniar. Nama saya Rizky Subiskandar. Di sini kita akan menceritakan bagaimana sih kehidupan selama kita menjadi siswa di kafe. Dari Mas Erlandi. Aku dulu ya. Yes. Awal mula saya masuk itu sebenarnya ingin meneruskan passion saya. Lalu daftar itu saya ikut jalur yang berbeda dengan orang lain. Oke. Nama jalurnya itu jalur offline. Nah, di dalam jalur offline itu ada tes gambar khusus jurusan desain komunikasi visual ini. Nah, di situ saya merasakan ketakutan karena saya waktu itu takut nggak keterima karena tes gambar itu. Itu berarti gambarnya Langsung waktu itu langsung dihadapkan dengan guru di kafe. Jadi di tesnya langsung di depan guru di kafe. Tuh. Kalau saya sih gitu. Terus seiring berjalannya waktu awal masuk di kafe ini jurusan yang paling beda. Ada masa perkenalan ke kakak tingkat. Nah, itu kita ditanyain nama, alasan masuk di kafe, terus sama alamat juga, asal sekolah gitu. Terus lanjut ke waktu pertama mengenal pelajaran di kafe. Hal yang paling terkesan itu waktu kelas 10 itu kritikan pedasnya seorang guru saat mengkritik hasil karya itu. Sangat siapa guru? pedas. Ada lah. terus kelas 2, kelas 3 itu udah rasain lah titik nyamannya itu dapet gimana gitu. Kalau saya sih gitu. Terus Sela. Yuk, pengalamannya. Kalau saya sih masuk di kafe ini hal yang baru buat saya. Hal yang sangat baru untuk semuanya sih. Yang tadi terlalu bilang bisa maksudnya perkenalan ke kakak tingkat itu menurut saya Hal yang paling memalukan. Ya, bener. Saya memalukan untuk bisa berhadapan dengan kakak kelas sendiri. Terus bercerita tentang apa motivasi masuk ke sini, terus ditanyakan gimana itu. Untuk saya awal mula masuk di kafe itu berbeda sama Erlando. Kalau Erlando jalur offline. Saya offline. Di mana jalur offline itu kita dites langsung oleh si guru di kafenya. Iya. Kalau saya masih aman lah jalur online, cuman main doa di rumah, di kamar berdoa agar masuk. Karena melawan banyaknya siswa yang masuk di kafe juga, ya itu hal yang paling menakutkan. Saya takutnya kalau nggak masuk ke di kafe mau kemana lagi saya. Jadi optimis. ya banyak berdoa. Terus pas masuk ke kafe sama juga kita perkenalan di aula. Itu hal yang paling buat saya malu, menjatuhkan harga diri lah istilahnya. Soalnya kita dihadapkan dengan kakak-kakak kelas. Kita ditanya apa motivasi kita masuk di kafe, terus cita-cita kita apa masuk di kafe. Ya jawab aja lah, desainer terhandal. Tapi waktu itu hampir semua anak-anak jawab itu Ya, kan. semua anak jawabnya saya ingin menjadi desainer Profesional gitu. Padahal terus pas ketika kelas 1 di sana kita banyak banget membutuhkan senjata. Kayak kita butuh pensil dari H pensil sampai ke 8B. 8B. Ah, Dari yang Terus- tinggi sampai ke bawah. Terus skatebook skatebook juga, Drawing pen. drawing drawing pen. pen. Kalau drawing pen jangan lupa dikasih nama ya. Soalnya walaupun wajah-wajahnya anak-anak di kafe ini lemah lembut tapi tangannya main.
ada maksud di baliknya. Ada maksud di baliknya lah. Ya. Terus untuk sketchbook minimal stop 3, soalnya kan di DKV kita nggak cuman gambar terus dikumpulin, kita juga direvisi. Kalau direvisi ya udah kita bikin lagi. Itu tantangannya ketika masuk DKV. Kita harus lebih siap lah istilahnya. Untuk kelas 11 kita mempersiapkan laptop, dimana kita sudah masuk ke digital. Pas masuk ke digital ya sempet lah waktu dulu di kelas saya ceng-cengan apa istilahnya kayak olok-olokan software ya. yang sepele antara software Corel sama Adobe Illustrator. Padahal kan tujuannya kan sama, cuma kan nanti aja itu saja. Hal yang kecil itu aja udah jadi perdebatan waktu di kelas saya. Gimana kalau Fernando ke kelas 11? Kalau aku kelas 11 itu sebetulnya nggak terlalu menonjol gitu. Soalnya ya udah berjalannya waktu, kita belajar awal kali digital, bikin logo, diajari, dan anak-anak sih nggak begitu sambat lah, nggak begitu mengeluh, karena yang terberat itu waktu kelas 10. Nah, kita dihadapkan dengan itu pelajaran Nirmana. Tahu kan Nirmana? Pelajaran gak jelas. Pelajaran gak jelas. Terus Nirmana, kita terus ketemu sama cat air itu. Kalau ngerjain tugasnya kan nggak harus cukup waktu sejam 2 jam. Belum nanti kalau revisi ngulang lagi. Kalau di kelas 11 kelas 12 sih enak, kalau ngulang tinggal Ctrl Z. Oh iya. Ya kan? Ctrl Z, kita bisa nggak mulai dari nol lah. Tuh. Ya, di kelas 10 juga banyak komentar panas dari guru-guru yang katanya saya kurang yakin gambar lah. Karena emang saya kaku banget untuk gambar, soalnya memang nggak ada latihan lah sebelumnya pas masuk DKV. Jadi pas masuk DKV main hitam putih waktu itu, kita belajar ngarsir, itu tangannya harus ya istilahnya arsirannya jangan sampai kaku lah. Ya jangan sampai. Tapi waktu kelas 10 itu kayak seperti tantangan. Tantangan. Misalnya begitu, Banyak misalnya revisi. kecoret, kehapus, terus kertas kotor itu ya udah otomatis kita bikin lagi mulai awal. Beda sama kelas 11. Oh iya, terus kritikan, masih inget ya kritikan guru yang paling terpedes itu gimana? Kalau saya kurang niat menggambar, terus apa lagi ya? Pokoknya banyak lah kritikan pedes yang sempat saya bikin down sampai saya ada merasa nyesel ya masuk di kafe. Apa sih ini masuk di kafe? Kan ya udahlah, kita harus tetap belajar aja, kan namanya orang kan nggak cukup 1-2 pertemuan kita langsung ikut kan ya. Semua butuh waktu. Ya. Terus kalau Wah, saya gimana? suka banget itu ya. Biasanya kritikannya ditulis di baliknya itu ya, di Iya, balik kertasnya di balik gitu. kertas. Di samping nilai. Gambarnya waktu ngantuk. Terus kalau kelas 11 kalau dalam kelas 11 pas semester 2 kita juga tinggi juga, kita belajar bagaimana kita istilahnya belajar mencari uang lah. Bisa juga kita katakan bisa mencari uang. Soalnya pas kita kelas 11 semester 2 itu kita disuruh PKL. Oh iya, PKL. Kita harus ada yang ke luar kota, ada yang di sini. Pas PKL itu kita berapa bulan? 5 bulan. Kita 5 bulan itu macam-macam lah, ada yang bagian ini, ada yang bagian desain. Cuman enaknya PKL kita menguji mental kita. Gimana kalau yang bagian desain itu si konsumen itu langsung berhadapan sama kita. Jadi kita kalau grogi ya udah. Jadi terjun langsung ke masyarakat gitu. Cara itu enaknya juga kayak gitu. Kita langsung
berinteraksi gitu. Berhadapan. Jadi kalau bisa kita juga nemuin konsumen yang cerewet, konsumen yang pasrah, konsumen yang istilahnya manis sama kita gitu. Cuman kalau nemuin konsumen yang cerewet ya udah kabarin aja. Jadi yang harus disiapin mental begitu ya. Mental. Emang dari kelas 10 Sudah mental. soalnya Mental. begitu direvisi, begitu dilontarin omongan panas. Tapi sebenarnya kritikan itu bukan buat membuat kita down ya, tapi sebuah cambukan lah agar kita lebih semangat gitu. Bener sih, bener menurut Ya kita harus semangat lah, soalnya kita malu juga ya kalau diinget-inget pas ketika kita perkenalan yang katanya kita desainer, masa pas kelas 10 aja kita dapat kritik udah down, udah ya ada lah beberapa siswa yang nangis juga ada gara-gara revisi. Cuman ya udah lah, gak apa-apa, semangat aja lah. Terus untuk kelas 12 sama sih kayak kelas 11 ya, hampir sama. Tapi kita lebih mempersiapkan untuk kakak sih. Iya, kalau lebih kelas 12 dimana itu desain kita harus dimatengin, kita harus konsisten sama jenis desain kita. Banyak lah apa aja jenis-jenis desain ya, ada gaya desain itu ada yang di style itu ya. Style Victorian flat ya. Banyak lah, itu kita di kelas 12 kita harus matengin ciri khas kita, Passion kita itu kita harus matengin itu, soalnya itu bisa jadi ciri khasnya kita ketika nanti UKK. Jadi kita nggak ngikutin arah desain teman, jadi kita begitu UKK ya udah di depan laptop langsung kita eksekusi. Oh ya, terus pas kelas 12 itu kita terbiasa tugas, karena tugasnya kita itu tugas proyek ya. Jadi kalau disamakan sama kayak piring itu udah gak selusin gitu. Selusin, jumlahnya udah selusin dan dikasih deadline sebulan 2 bulan ya. Sebulan 2 bulan itu dimulai dari perancangan sampai hasil jadinya lah, ya kan. Terus waktu tahunnya kita kebetulan ada pameran. Pameran Piktografis. Itu menurut saya sih mungkin keberuntungan buat saya bisa merasakan pameran. Soalnya kalau saya melihat dunia di kafe di perkuliahan itu kayak kalau nggak afdol kalau nggak ada pameran gitu. Tapi ini uniknya di kafe. Kalau di kafe itu setiap tahun itu bisa saja mengadakan pameran. Beda sama jurusan lain. Kalau jurusan lain mungkin ya kalau ada acara sekolah itu cuma buka. Iya, gitu. Tapi kalau di kafe emang punya acara sendiri. Emang selalu beda sama jurusan lain. Asik sih. Asik. Waktu pameran itu kita juga dilatih kerjasama, kekompakan, bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya buat adik-adik pas masuk di kafe, jadi harus kompak lah begitu kita dipertemukan sama pameran, dipertemukan sama tugas yang memang untuk kelompok. Saya di kelas 11 itu rebranding itu kan? Rebranding Kelas 11 ya. Rebranding itu sedikit curhat sih. Kalau kelas 11 itu kita kan rebranding itu dimana kita berkelompok, ada ya dapat anak lah yang malas di sana, itu PR bagi kita. Soalnya kalau misalnya kita nggak garap juga, istilahnya kita nggak jalan lah itu rebranding. Misalnya kan rebranding juga sebelum di print itu dilihat dulu lah, dikonsultasikan. Soalnya walaupun rebranding juga ada revisiannya. Itu. Terus waktu kelas 12 hal yang paling terkesan itu saat keliling kota terus nginep hotel yang dibayari sekolahan. Itu paling terkesan itu. Waktu itu aku ikut lomba ke Jember sama ke Tulungagung. Itu yang hal terkesannya itu waktu nginep di hotelnya itu. Terus rombongan sama guru-guru sama jurusan lain. Ya, ada beberapa jurusan lain. Waktu itu ikut lomba kompetensi siswa LKS.
ya di bidang graphic design teknologi. Itu sih yang menurut saya terkesan. Terus waktu kelas 12. kan ini kan juga pengalaman juga bagi kita, soalnya kan kita kan cuman dapat cerita dari Mas Erlando, kan Mas Erlando sendiri yang ngerasain gimana pas bikin desain ketika lomba. Soalnya kan beda banget kan sama bikin desain di kelas. Soalnya kan sama di kelas kan kita bisa sama headsetan, bisa sama Santai, chattingan, santai lah. Kan kalau Kalau begitu lomba kan, itu Ah, gimana? waktunya kan Waktunya apa harus lebih dimanfaatkan singkat banget. apa gimana? sistemnya itu tahu pernah denger gak tata caranya UKK? Nah seperti itu. Misalkan kita dikasih brief gitu ya, Ya. disuruh bikin logo inilah, terus dikasih waktu, ya udah kita waktu segitu kita manfaatin mulai dari perancangan logo sampai hasil jadinya, mulai dari konsep gitu. Jadi benar-benar kita nggak ada waktu buat leho. Nah dengerin musik aja nggak sempat karena dikejar waktu. Sama juga kan sistemnya kan per modul gitu, persis UKK gitu lah, dibuat desain packaging itu sama nyetaknya juga gitu. Ya hampir sama gitu, Sistemnya bertahap. bertahap. Waktunya itu kalau nggak salah 90 menit satu modul. 90 menit. Dengar UKK gitu juga sih. Cuman sayang untuk Oh iya. tahun angkatan ini sayang untuk Iya. kakak. kita beda sama kakak kelas kita. Awal Kita tidak mula bisa merasakan pulang malam. kan pas kita naik ke kelas 12 itu hal yang pertama di pikiran kita UKK. Soalnya kan dimana UKK itu kita pulang sore, pulang malam, itu dimana kita presentasi langsung, ada si penguji. Pengujinya dari luar biasanya. Kalau pengujinya itu nggak dari guru kita kan. Kalau dari guru kita kan ya kita Udah tahu. bisa, maksudnya bisa enak lah komunikasinya. Kalau dari penguji kan orang lain, dimana kita waktu presentasi jangan gugup lah gitu. Jadi kalau kesannya nggak ada ya kalau online gitu, serba online. Nah, kalau online ya gitu nggak ada, maksudnya pengen banget Pengen banget ngerasain. pengen banget ngerasain. Soalnya kan dimana itu UKK itu ujian terakhir Iya. bagi kita. Soalnya selesai UN kita UKK, tapi itu beda. Ya udah akhirnya kita ngerasainnya online lah, Serba online. serba online. Tapi untuk mungkin ada hari dimana kita suruh nyetak sama nggak tahu sih presentasi. Hal yang paling apa ya, unik lah dari DKV itu, bukan unik sih, kayak di DKV itu kita tuh nggak bisa kita dapat tugas kita langsung kumpulin selesai, itu nggak bisa. Ya nggak bisa. Saya di DKV itu gimana, kita harus direview dulu, konsultasi dulu. Terus revisi. Kita bikin sebelum kita konsultasi kita perancangan dulu loh. Perancangan terus penelitian gitulah. Observasi. Nah, betul. Nah, Jadi kita nggak syukur-syukur bikin Buat- logo bentuk ini enggak. Kita juga mikirin arti gitu kan. terus kenapa kita memilih warna itu? Nah, Dulu filosofi gitu. saya ingat banget kelas 11 dimana itu kita disuruh bikin logo pariwisata. Itu ya habis selesai logo ya semua anak-anak pikir kan udah selesai, ya udah selesai. Soalnya kan itu pertama kali kita bikin logo Dan itu di waktu. di waktu ini. Di waktu ya. Dan Pas. hari itu pun langsung di revisi. Guru datang, duduk, kita langsung diberi tugas suruh buat logo pariwisata. Saya lupa berapa menit, itu langsung dijadikan, langsung dicipek, langsung dikumpulkan, itu direview sekelas. Ya. Nah itu pas direview di satu kelas itu di sana kita harus nerima lah ocehan-ocehan dari teman-teman kita. Soalnya kan adalah segelintir teman yang desainnya kayak ini gitu. Di sana kita bener. harus sabar. Soalnya sebelum kita ngadepin yang namanya UKK tadi kan itu belajar juga dari itu. Soalnya kan harus siap lah.
jangan sampai kita baru dikomen ini desainnya langsung kita down. Soalnya kan kita harus emang dari awal kita harus mengkonsep dari bentuknya, dari warnanya, kenapa memilih warna ini, apa arti warna ini gitu. Terus terus bicara sudut pandang kita ke jurusan lain. Ya, sudut pandang orang lain ke kita, Ah, ke sudut anak pandang di kafe kita, lah, ke ke anak di DKV. kafe. Kalau menurut saya sih sudut pandangnya bagus, soalnya kan di kafe bisa kan membantu sekolah, kayak misalnya ada acara ini, ada ya di kafe itu banyak banget manfaatnya. Soalnya kan pas ketika kita masuk di kafe kita juga bisa lah membuka usaha kecil-kecilan dulu yang ya kita buat desain-desain Ya, gitu freelance lah, Nah, gitu. istilahnya freelance. Nah itu jadi ketika mungkin sekolah ada acara kan kita juga bisa bikin bannernya, kita bisa bikin Ikut serta lah. istilahnya kita pasti ikut serta dalam hal itu. Karena kalau dipikir-pikir dunia tanpa DKV itu kayak nggak bisa banget. Soalnya apa itu dari iklan itu kan ya masa sih nggak didesain kan. Dari iklan dari apa aja itu pasti DKV. Makanya begitu kita masuk DKV itu hal yang paling manfaat banget kalau kita bisa memanfaatin lah kayak gitu. Cuma kan kalau misalnya kita berpikir wah salah ini masuk DKV nih, wah terprosot nih. Enggak Cuman kalau misalnya terprosot mungkin ada, cuman kan kalau kita harus belajar kan juga bisa jadi manfaat kan bagi kita itu enaknya. Terus ada lagi, saya pernah dengar gini sudut pandangnya. Alah apa masuk di kafe gambar-gambar tok gitu. Kalian ya. sering denger kan? Ya, gambar-gambar tok. Kita di sini bukan hanya sekedar gambar aja. Coba dengarkan. Kita di sini juga. Kita di sini jangan anggap kita sekolah kita cuma gambar aja. Kerjaan yang kita cuma gambar saja. Sebetulnya banyak. Kita di kafe bisa belajar bikin sketsa wajah itu udah pasti, udah bikin gambar bentuk. Terus kita juga diajari dengan apa? Diajari itu cara manajemennya itu apa KWU kan ada pelajaran KWU kan? Kewirausahaannya khusus desain gitu. Kita cara pemasaran gitu. Kita juga nggak hanya apa? Cuma gambar-gambar aja enggak. Kita juga ada pelajaran video, foto, Banyak lah, nggak cuma kita gambar. Ya intinya kalau masuk di kafe itu kita harus dituntut kreatif. Misalnya kan kita nggak cuma model-model ala-ala gini-gini ya. Pokoknya kita harus kreatif. Jadi pas begitu masuk di kafe terus semangat lah kayaknya. Jangan mudah down. Terus dapat. Terus itu juga masuk di kafe itu nggak harus jago gambar lah, nggak harus. Enggak. Karena Ini banyak sih pertanyaannya. banyak. Kak, emang harus pinter gambar ya masuk di kafe? Nggak Kayak mesti. gitu. Yang terpenting itu idenya. Yang dibutuhkan itu ide kreatifnya. Ide kreatif. Terus kalau cara eksekusinya nanti hasil akhirnya itu ya mengikuti proses lah. Di kafe juga belajar juga. Ada temanku yang dari nol nggak bisa apa-apa, sekarang juga bisa. Itu balik sama kita sendiri lah, mau berusaha Ya, apa enggak. yang penting semangat lah. Ya semua orang kan nggak bisa jadi gambar. Masa baru lahir langsung pegang kuas, langsung pegang pensil kan nggak. Asal pegang mouse gitu. Nah, kan ya kita harus ngewek dulu terus. Ya jadi berusaha lah. Gitu, jangan gambar. Ya mungkin ada anak yang nggak suka di kelas 10 karena gambar langsung. Soalnya kita kan pernah gambar pohon. harus Enggak, kita pernah gambar pohon. Anu still life itu lah. Ah. Still life ya. Itu gimana kita harus membawa sketchbook, membawa drawing pen, duduk manis di depan pohon. Gitu. Nah itu langsung dari atas sampai bawah kita gambar. Jadi nggak dari internet terus di print terus di Jiplak gitu ala-ala enggak. gini, jiplak enggak. Jadi kita harus langsung berhadapan sama objek. Itu unik sih. Soalnya saya nggak pernah gambar langsung dari objek itu. Nah, di sini kan kita sudah masuk ke DKV. Ya. Pernah nggak orang tua kita kayak
ngomong gini, ngapain sih masuk di kafe, emang apa yang bisa dipetik nanti pas ketika kita lulus, apa manfaat dari di kafe, mungkin dari Kalau dari orang tua sih, orang tua dari awal udah dukung karena gimana, sistem orang tua kan selalu mendukung anak. selalu mendukung anaknya gitu, jadi nggak harus dituntut. Terus seiring berjalannya waktu saya buktikan ke orang tua kalau di kafe itu nggak cuma sekedar gambar, bahkan di kafe digambar bisa menghasilkan uang. Saya buktikan, saya membeli alat-alat waktu kelas 1 kayak drawing pen gitu, pensil warna itu alhamdulillah lah dari uang sendiri, dari hasil jualan karya Dari gitu. kita gambar dapat uang, terus kita Terus orang tua ya semakin mendukung, alhamdulillah lah sampai sekarang mendukung anaknya di dunia di kafe. untuk Sela. Awalnya sih bingung ya, kok pelajarannya gambar-gambar terus, kok gini terus kelas 11 butuh laptop, terus gak banyak-banyak buat buku gitu. Terus ya bertanya apa sih itu di kafe, ya saya jelasin kayak gini nanti kedepannya ya bisa berjualan kayak gini, terus bisa jadi freelance gitu. Terus jadi orang tua mengerti lah apa itu di kafe, dan jadinya ya sangat mendukung tentang dunia di kafe. Kalau saya sebenarnya ini jawaban yang sulit, soalnya emang dari pertama kan orang tua itu tanya nih di kafe itu jurusan baru di SMK. Bahkan cuma ada satu di Banyuwangi ya. Di Banyuwangi itu cuma ada satu. Nah jadi orang tua itu tanya, emang di kafe itu ngapain kayak gitu. Ya udah saya jawabkan, di kafe itu dimana kita bisa belajar gambar, kita bisa belajar desain kayak gitu. Ya kalau kita mau berusaha, kalau kita mau bisa menghasilkan karya yang bagus kan kita juga bisa menjual karya kita. Nah, kita jualan logo kayak gitu ya. Sekarang lagi boomingnya juga kan, Jadi jualan logo gitu, banyak yang dibutuhkan. banyak perusahaan-perusahaan itu sekarang banyak banget yang menunjukkan kayak gitu. Jadi pas masuk di kafe ya udah nggak usah ada pemikiran wah nyesel ya masuk di kafe, waduh nggak usah ada pemikiran kayak gitu. Intinya kalau kamu berusaha kamu pasti mendapatkan hasilnya. Kesan selama di DKV itu banyak banget, dimana kita dikejar sama deadline, tugasnya banyak, deadline-nya kadang sempit, kayak tugasnya banyak, deadline-nya cuma sehari kayak gitu. Terus kesannya itu pokoknya kita itu lawan kita itu sebenarnya cuma satu deadline itu aja. Jadi nggak ada kesan kayak sampai kayak aneh-aneh itu enggak, cuman kesannya ya kadang dimana saya sendiri tuh kadang merasa jenuh sama tugasnya kayak gitu. Saya kan kalau misalnya si deadline ini mepet kan kita berhadapan lama di depan laptop, itu kadang jenuh banget. Itu kesannya. Salah. Untuk kesan saya sendiri banyak sih sebenarnya, tapi paling mengesankan itu pada teman, dimana teman ini kadang-kadang Gak solid. ya gitulah ya. Gak solid ini dalam hal apa, kayak waktu tugas kelompok nggak mau urunan atau nggak mau kerja atau gimana? Yang nggak solid, dikatakan nggak solid itu gimana kan? Bermacam-macam, ada yang nggak mau kerja, ada yang nggak mau. Paling banyak sih nggak mau kerja ya. Gak mau. Terus Tapi urunannya lancar kan? kadang Nggak apa-apa ya, sih, kayak ya gitu. kalau urunan itu ya nyicil lah, ya setengah nyicil, tapi ya kita harus maklumi lah, semua orang kan nggak harus punya langsung uang itu, maksudnya gimana ya? Nggak langsung ada. Nggak langsung Ya, ada gitu lah. betul. Kalau dari Irlando kesan Kalau saya sih banyak jurusan di kafe juga enak gitu, nyaman lah, asik, yang terpenting asik. Terus gurunya juga asik-asik, beda-beda lah dengan jurusan lain. Pokoknya yang paling asik gitu, penting asik. yang penting asik. Asik. Pesan untuk adik-adik ketika masuk
ke DKV jangan merasa menyesal kayak aku saya. Ya ada lah mungkin perasaan kayak terpelosok dari jurusan lain. Cuman jangan merasa gimana kalau udah masuk udah nggak usah merasa yang Nggak usah minder. nggak usah minder. Jalanin tetap Karena semangat lah. kita kan di sini kan belajar sama-sama belajar ya, kalau ada yang jago kan juga diajarin lah kayak gitu. Saling anu lah, bantu. Terus jangan mudah baper, soalnya kalau di TKP itu ocehan itu selalu berhamburan. Kritik-kritikan. Kritik-kritikan itu pasti ada kalau di TKP, jadi jangan mudah baper lah, jangan santai. Kalau saya pesannya jangan terlalu cepet down, terus tetap semangat. Kalau memang tergeser dari jurusan itu tetap semangat untuk berkarya. Ya menekunilah tentang apa itu DKV, dan kalau kalian sudah menemukan titik temu, kalian pasti akan suka dengan apa itu DKV. Terus kalau dari saya terus semangat meskipun itu bukan passionnya, kita harus semangat. Bukan pilihan utamanya. Kita bangga dong masuk di kafe, jurusan satu-satunya di Banyuwangi dan jurusan paling unik lah, paling kekinian kalau kata anak sekarang, kekinian. Dan juga di zaman sekarang ya banyak dibutuhkan desainer kok, bakal banyak. Terus untuk yang kan banyak biasanya anak di kafe itu terproses dari jurusan lain. Soalnya kebanyakan kan mungkin di kafe jadi pilihan kedua. Itu jangan terus apa aku mau di kafe nggak sesuai keinginanku, jangan sesuai gitu. passion itu. Jangan gitu. Ini namanya kita belajar lah, nggak tahu kedepannya gimana. Pokok ikutin aja terus semangat, jangan fokus, intinya jangan dibuat main-main lah gitu. Terus buat yang sesuai passion terus semangat lah, terus semangat berkarya. Terus apa ya? Terus tingkatkan lah. Tingkatkan ya. Kalau bisa berandal sampai berandal. Dalam artian berandal ya bukan berandal orang. Bukan yang karyanya. Ya bukan gitu. Untuk adik-adik yang sudah tahu DKV atau belum, di DKV SMKN 1 Banyuwangi cocok untuk tempat kalian, entah itu meneruskan passion atau bakat atau menemukan hal yang baru. Ini mungkin pertanyaan bagi yang belum mengenal DKV. Emang apa sih Kak keunggulan DKV itu? Dari semua materi atau pelajarannya lengkap, mulai dari video, terus foto, desain grafis itu lengkap lah. Di sini terpenuhi semua. Terus ada guru seni rupa juga. Ya, guru seni rupa itu lengkap. Terus bicara soal tadi ada pelajaran PKWU. Di DKV SMKN 1 Banyuwangi juga diajarkan cara kita memasarkan hasil desain kita gitu, juga diajarkan gitu. Terus dari kebutuhan perlengkapan juga lengkap lah di sini. Meskipun di sini cuma satu-satunya ya di jurusan DKV di Banyuwangi, insya Allah lengkap. Terus juga mencetak alumni yang menghasilkan cap jempol lah, alumni ya cap jempol. Bisa Jadi, dibilang desainer profesional lah. yang mungkin ada kakak kelas kita itu yang jual logo. Iya, jual logo yang bayarannya sampai dolaran itu gitu. Bicara penghasilan itu udah dolar. Iya, kelasnya udah kelas jadi beneran lah. ya gitu, kalau masuk di kafe ya manfaatin lah. Jadi kita lihat kakak-kakak kelas kita aja. Oh iya, kakak kelas aku ada yang lucu seperti ini. Masa aku nggak bisa sih kayak gitu. Mending Jadi kita nggak melulu kata orang gambar aja, enggak. Kita juga bisa menghasilkan uang dari gambaran kita. Juga bisa membahagiakan orang tua. Kita nggak perlu minta uang saku gitu. Kita tinggal jual aja hasil karya kita. Kita dapat uang saku gitu. kalau berani ya ikut pameran. Kapan lagi, ya kan? Karya kita di
apresiasi terus kita sendiri kan siapa tahu. Kapan lagi kita membahagiakan orang tua? Belum. Kan kadang orang tua kan gini. Wah, kadang anak nggak pernah masuk peringkat gitu. Nah, kita balas. Nggak usah minta uang saku, kita uang sakunya biayai sendiri gitu, hasil keringat sendiri lah. Itu kalau keunggulannya masuk di kafe. Intinya jangan pernah menyesal kalau misalnya kalian sudah masuk ke DKV. Kalau pengen tahu lengkapnya bisa dicek ya di Instagramnya DKV SMKN. DKV ke ownernya. Ya, nanti di sini Instagramnya di sini. Oke. Ya mungkin itu yang kita Untuk yang bisa share. Untuk yang mau masuk semangat terus, jadilah desainer profesional atau apalah. Intinya orang sukses. Tetap kreatif. Mantap. Sekian perbincangan seputar DKV dan berbagi pengalaman kita selama menjadi siswa DKV di SMKN 1 Banyuwangi. Mungkin ini dulu yang bisa kita share dari keluh kesah kita, dari awal masuk kita, Pengalaman kita. selama kita ke DKV. Semoga bermanfaat bagi adik-adik yang mau masuk. Yang di mau sini. masuk, yang pas DKV juga. Terus Satu kata buat DKV dong. satu kata buat DKV. DKV SMK Sa Ajib. Ajib tuh mantap. Wes, itu closing terbaik.